Kesempatan Yesus dekat dengan Anda pada saat Anda menderita, pada saat Anda bercucuran air mata. Dan inilah luar biasanya Yesus, mengapa dia bangkit, supaya dia dalam rupa roh tak terbatas ruang dan waktu bisa ke sana kemari, bisa datang kepada saudara di rumah saudara, bisa dalam perjalanan dan di mana saja dia berada. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, siapakah yang paling dekat dengan kita? Anda sendiri yang paling tahu. Tapi orang yang dekat adalah orang yang setia pada saat-saat kita ada dalam kesusahan. Mencari teman pada waktu kita berjaya, terkenal, berhasil, mudah. Tetapi mencari teman dikala duka, dikala menderita, dikala terpuruk, dikala terbuang, amat sulit. Dan Yesuslah yang mau selalu menjadi teman bagi orang-orang yang ada di dalam kedukaan. Yesus adalah teman sejati, teman seperjalanan. Karena itu dia juga hadir dalam perjalanan kedua murid menuju Emmaus. Ketika mereka frustasi, ketika mereka sedih, mereka pulang kampung. Dan Yesus mendengarkan keluh kesah mereka. Yesus yang mengatakan, "Datanglah padaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat, dan aku akan memberikan kelegaan dalam hatimu." Adakah saudara juga menjadikan Yesus sebagai sahabat yang paling dekat? Adakah Yesus menjadi sahabat Anda pribadi yang paling mengerti, paling siap menerima, paling siap untuk mendengarkan, paling mengerti apa yang Anda keluhkan dan kesahkan? Dan inilah luar biasanya Yesus, bahwa dia selalu datang ketika kita sangat membutuhkan, yaitu di saat-saat kita berduka. Yesus yang datang kadang-kadang hadir dalam sesuatu yang tidak kita kenal. Mungkin dia datang melalui sebuah lagu, mungkin dia datang melalui Ekaristi, mungkin dia datang melalui sakramen pengampunan, mungkin dia datang melalui sakramen-sakramen yang lain, mungkin dia datang melalui seorang anak kecil. Yesus bisa datang melalui berbagai macam cara. Namun kehadiran Yesus itulah yang membuat mereka bukan saja merasa lega, bisa mengungkapkan kesedihannya, bisa mengungkapkan keluh kesahnya. Tuhan, saya sakit, Tuhan, saya benci, Tuhan, saya marah, Tuhan, saya tertipu, apa saja. Hendaknya kita memang datang pada Tuhan dengan kejujuran yang paling jujur. Tidak mudah ketika kita menghadapi masalah itu jujur dengan diri kita sendiri. Sebagian orang datang, mereka mencari pembenaran, pembelaan. Sebagian lagi orang hanya sekedar mencari kelegaan.
Tapi para murid datang pada Yesus dan Yesus menerangkan isi kitab suci sehingga dia mendapatkan suatu pencerahan. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika dia menerangkan isi kitab suci? Seringkali kita memang sulit memahami diri kita sendiri. Mengapa Tuhan memberikan saya sakit ini? Mengapa Tuhan meninggalkan aku? Mengapa Tuhan doaku tidak terjawab? Mengapa Tuhan membiarkan aku? Banyak orang-orang merasa seperti itu. Dia sendiri tidak paham, tidak mengerti tentang dirinya sendiri, tentang apa yang dialaminya. Tak jarang ketika orang menderita itu dia lari dari penderitaan. Entah dia mencari penghiburan, mencari pelarian, pergi ke tempat-tempat ramai, ke kafe, mencari alkohol, mencari penghiburan yang lain, menghindar dari penderitaan. Sebagian lagi orang ketika menderita dia bersembunyi, menyembunyikan diri, malu, takut. Jarang orang yang sungguh-sungguh berani menghadapi dirinya sendiri. Tuhan, saya terluka, Tuhan, saya putus asa, Tuhan, saya benci, marah. Ya, banyak orang yang menyimpan marah, banyak orang yang menyimpan benci. Walaupun hatinya panas, mukanya masih senyum-senyum. Yesus menghendaki kita sungguh-sungguh menjadi sahabat sejati apa adanya, jujur. Biarlah Yesus mengenal hatimu yang paling dalam. Kita tidak hanya bergaul dengan Yesus secara fungsional. Kalau membutuhkan pertolongan datang pada Yesus dan kemudian Yesus menjadi biro jasa yang mengabulkan doa. Tidak. Yesus mau menjadi sahabat hati saudara. Dan ketika saudara seperti murid-murid di Emmaus itu jujur, ya, mengungkapkan beban jiwanya, dia akhirnya mendapat jawaban dari Tuhan Yesus. Yesus sungguh mau mengasihi orang-orang yang terbebani. Dan disinilah kalau kita mau ketemu Yesus, kita bertemu dengan Dia melalui banyak penderitaan batin kita. Kita berseru, Tuhan tolong saya, Tuhan kasihanilah saya, Tuhan ampuni saya, Tuhan sembuhkanlah saya. Dan Yesus datang pada saat seperti itu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Emmaus Journey, perjalanan Emmaus ini sesungguhnya suatu perjalanan hidup kita bersama Yesus menuju kepada kehidupan abadi. Apakah Yesus sungguh menjadi teman seperjalananku? Apakah Yesus sungguh-sungguh menjadi curahan hatiku? Banyak orang ini menurut saya mudah kagum. Sekarang baru viral tentang Ida Dayak. Banyak orang bertanya pada saya, kenal nggak Romo? Bagaimana saya bisa ketemu dia? Kenapa ya? Mereka tidak mencari Yesus.
Sedang Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, Yesus yang tetap mengadakan mujizat-mujizat, Yesus yang tetap mengadakan pengusiran setan, Yesus yang tetap hadir mengampuni dosa-dosa. Ya, bagi kita orang yang percaya harus mencari Dia. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, tanda Yesus hidup bahwa Dia masih mengadakan mujizat. Masih. Seandainya saya merekam semua pengalaman mujizat yang saya alami, ya, saya sudah keliling seluruh kota Indonesia untuk penyembuhan. Bahkan saya keliling Australia, dari Perth, Sydney, Melbourne. Saya sudah pergi juga ke Los Angeles dan pergi ke San Francisco. Sayang tidak direkam. Kalau direkam pasti viral melebihi Ida Dayak. Bukan karena saya, tapi karena Yesus sungguh bangkit. Yesus sungguh mau mengasihi kita. Saya tidak menyombongkan diri karena tidak ada apa yang bisa saya sombongkan. Saya hanya berdoa di dalam nama Yesus. Pergilah kamu setan, di dalam nama Yesus. Bangkitlah dan berjalanlah. Karena Yesus hidup. Hidup di dalam iman kita. Dia bangkit, Dia hadir. Dan inilah yang harus kita yakini gitu. Setiap orang yang percaya akan disertai tanda-tanda itu. Bacalah dari Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Dalam namaku dia akan mengusir setan, dalam namaku dia akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang akan sembuh. Apakah saudara percaya pada Yesus yang bangkit? Kalau saudara percaya, mana tandanya? Apakah saudara sudah mengusir setan dalam nama Yesus? Atau masih saudara takut dengan setan? Apakah saudara menyembuhkan di dalam nama Yesus? Sekali lagi bukan karena kita, tetapi karena iman kita pada Yesus yang bangkit. Yesus yang sungguh hadir. Tapi mulailah dengan dirimu sendiri. Ketika kamu sedih, ketika kamu susah, carilah Yesus. Berbicara secara pribadi dengan Yesus. Jangan lari dan jangan sembunyi. Dan saudara akan menemukan bahwa Yesus sungguh hadir, sungguh hidup. Ketika ada saudara yang menderita, datanglah pada Dia dalam nama Tuhan Yesus. Bantulah dia, kasihlah dia dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, ini bukan ajaran, ini bukan ajaran, ini pengalaman hidup, pengalaman iman, bahwa Yesus yang bangkit itu hidup, bekerja, berkarya, menyembuhkan, mengusir setan. Inilah makna kebangkitan yang harus kita sadari. Jadikanlah Yesus teman setia setiap saat. Berhentilah untuk lari, berhentilah untuk menyalahkan orang lain, berhentilah untuk sembunyi. Datang pada Tuhan Yesus. Dia mengundang kamu, datanglah padaku kamu yang letih lesu dan berbeban berat.
dan aku akan memberikan kelegaan dalam hatimu. Jangan bergantung, jangan mengandalkan kekuatan lain selain Tuhan Yesus yang bangkit. Jangan lari kepada paranormal, dukun, pesulap merah, atau apapun. Kesempatan Yesus dekat dengan Anda pada saat Anda menderita, pada saat Anda bercucuran air mata. Dan inilah luar biasanya Yesus, mengapa dia bangkit, supaya dia dalam rupa roh, tak terbatas ruang dan waktu, bisa ke sana kemari, bisa datang kepada saudara di rumah saudara, bisa dalam perjalanan dan di mana saja dia berada. Kasih Yesus sungguh menjadi nyata ketika kita membutuhkan, ketika kita menderita, ketika kita tidak berdaya, ketika kita sungguh menyerahkan harapan, keinginan, keluh kesah, penyakit. Dan inilah luar biasanya. Saya membayangkan kalau saudara sungguh-sungguh percaya pada Yesus yang bangkit dan Yesus hidup di dalam dirimu, maka saudara akan membawa banyak kabar sukacita, akan banyak membawa mujizat Tuhan. Anda tidak hanya kagum dengan Ida Dayak, tapi mungkin saudara lebih dari Ida Dayak. Bahkan saya yakin. Karena apa? Karena Roh Kristus ada pada kita. Bukan kita jumawah, sok tahu atau sok hebat, tidak. Justru harus dengan jalan kerendahan hati. Ketika kita mengalami pengalaman pahit dan kita mengalami Yesus, maka kita akan menularkan pengalaman itu kepada orang lain. Itulah kesaksian kita bahwa Yesus bangkit. Seperti Petrus ketika ada di jalan di gerbang kota, bertemu dengan orang lumpuh yang menjadi pengemis, dan Petrus mengatakan apa? Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus orang Nazaret yang bangkit itu, berdiri dan berjalanlah. Mudah sekali kan mengatakan itu, tapi karena Petrus sangat dipercaya dan digerakkan oleh Yesus sendiri, maka terjadilah orang itu berdiri dan berjalan. Itulah iman yang menyelamatkan. Saya selalu berpesan kepada umat, jangan underestimate terhadap diri saudara sendiri. Saya hanya orang berdosa, Romo, saya tidak pantas, Romo. Itu adalah self accuse. Anda menghindar untuk menerima rahmat. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh? Dan roh yang ada padamu lebih kuasa daripada roh-roh di dalam dunia ini. Ya, saya agak sombong mengatakan, karena saya yakin tubuh saya adalah bait roh, bukan karena prestasi saya, tapi karena kemurahan Tuhan. Dan roh yang ada padaku lebih kuasa daripada roh-roh dalam dunia ini. Saya mengatakan, bawalah saya ke tempat angker.
dan tempat itu tidak angker lagi. Karena apa? Karena Roh Kudus ada pada kita. Sayang, hanya sedikit orang yang mempercayai. Dia lebih percaya bahwa tempat itu ada hantunya, ada kuntilanaknya. Menyedihkan. Lebih-lebih Paulus mengatakan, kalau Tuhan di pihakku, siapa yang akan melawan aku? Ini sabda Tuhan. Ini firman Tuhan. Mari kita belajar percaya. Mari kita belajar beriman bahwa Dia sungguh bangkit. Atau belajarlah mulai dengan diri Anda sendiri. Kalau ada setan mengganggu dalam dirimu, kamu bisa mengusirnya dalam nama Yesus. Pergilah setan, jangan mengganggu lagi. Kalau kamu sakit, kamu bisa self healing, mengatakan dalam nama Yesus, aku menyembuhkan flu atau apapun. Keyakinan bahwa Tuhan mengasihi, Tuhan berpihak pada orang-orang menderita, Tuhan tetap hidup, hadir. Kata-kata Santo Agustinus yang menjadi pedoman hidup saya, dia mengatakan dalam bahasa Latin, Deus intimeor intimo meo. Deus, Tuhan, intimeor, lebih dekat. Intimo meo, Tuhan itu lebih dekat denganku daripada aku dengan diriku sendiri. Di balik diriku yang tidak pantas ini ada kehadiran Tuhan Yesus. Dia begitu dekat, lebih dekat daripada aku dengan pikiranku, lebih dekat aku dengan perasaanku, lebih dekat dengan aku dengan tubuhku. Dia sungguh bangkit, Dia sungguh hadir, Dia sungguh hidup, Dia sungguh beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Maka kita tidak hanya mengatakan amin terhadap Yesus yang bangkit, tapi mari kita di dalam Yesus yang bangkit itu melanjutkan karyanya, melanjutkan pekerjaannya. Usirlah setan-setan dalam namaku, sembuhkan orang-orang sakit, dan ampuni orang-orang berdosa. Kita bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita, tak pernah meninggalkan kita sendirian. Maka carilah wajah Tuhan yang bangkit, yang selalu hadir, yang selalu mengasihi, yang selalu memberikan terang, entah melalui apapun yang kadang-kadang tidak kita nyana dan tidak kita perkirakan. Kita berdiri menyatakan iman kita.